bagaimana Cash App melihat perkembangan transaksi pembayaran digital di tengah adanya bayang-bayang ancaman keamanan siber dan juga beberapa tantangan lainnya? Ya, pasti ya. Kita lihat bahwa keamanan cyber ini menjadi tantangan utama dan fundamental ya bagi kita pelaku industri untuk kita atasi secara bersama-sama. Karena kita melihat bahwa secara pertumbuhan digital payment ini cukup besar ya dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain pasti ada risiko cyber di sana. Oleh karena itu kami selalu berusaha untuk memberikan proteksi yang terbaik bagi pelanggan-pelanggan pengguna Cash App saat ini. Pertama, kami melakukan investasi yang cukup besar di bidang teknologi keamanan. Yang kedua, juga kami menyadari bahwa kita harus melakukan pelatihan kepada karyawan-karyawan internal kami dan juga edukasi kepada pengguna cashless tentang pentingnya perlindungan data pribadi untuk mencegah kejahatan cyber ini. Terus setelah itu juga kami juga selalu memenuhi standar keamanan payment tertinggi. Saat ini juga kami sudah tersertifikasi dengan PCI DSS 401 yang terbaru dan juga dengan ISO 27001. Itu komitmen kami untuk selalu memberikan layanan yang terbaik dan mengurangi atau bahkan mencegah kejahatan cyber untuk para pengguna. Oke, dengan berbagai upaya yang dilakukan Cash App, mulai dari investasi yang cukup besar, kemudian edukasi kepada internal, dan juga tadi dilakukan beberapa upaya lain. Tapi tantangan apa sih Pak yang paling mungkin besar dihadapi oleh Cash App dalam mungkin meminimalisir adanya ancaman keamanan siber ini? Iya, tantangan yang paling besar itu kan pasti yang pertama adalah kita harus terhadap sistem internal kami ya, penguatan sistem. Dari sisi penguatan sistem di bidang teknologi informasi ini kita harus selalu melakukan audit IT secara berkala. Kita juga harus melakukan penetration test ke sistem kami juga secara berkala untuk memastikan apabila setiap ada celah yang mungkin timbul itu kita harus patch secepat mungkin. Dan juga kita harus memastikan bahwa seluruh aplikasi yang kita pakai, sistem baik itu software atau hardware itu sistem yang terbaru dan menggunakan patch yang terbaru. Itu dari sisi penguatan sistem. Yang kedua itu tadi dari sisi edukasi. Karena kita juga harus memastikan bahwa para merchant-merchant cashless ini teredukasi dengan baik. Waktu kita melihat bahwa pertama kita selalu mengirimkan notifikasi sadar pentingnya untuk mengganti PIN dan password secara berkala. Terus yang kedua adalah kita juga harus sosialisasi bagaimana cara menghindari phishing, social engineering, dan juga terkait dengan perlindungan data pribadi. KTP, email, nomor telepon, dan lain itu jangan sampai tersebar atau diberikan kepada pihak yang tidak berkepentingan. Oke, mungkin meskipun Cash App juga dengan pihak-pihak lainnya juga sudah melakukan edukasi, sosialisasi, tapi apa sih sebetulnya celah ataupun mungkin yang dilakukan oleh mungkin penggunanya sendiri sehingga ini juga turut membayangi ancaman keamanan siber dan juga keamanan data? Iya, untuk celahnya itu tadi, kami juga selain melakukan edukasi, juga kami juga memiliki fraud detection system tadi. Jadi kami kebetulan bergerak di bidang itu tadi, kita ada EDC, payment untuk menerima pembayaran. Pertama kita harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan di merchant itu adalah sesuai dengan lokasi merchant. Kita ada sistem geolocation untuk memastikan apabila misalnya contohnya merchant ini terdaftar di Bali, tetapi ada transaksi di EDC yang dilakukan di Medan misalnya. Itu kan secara jarak beda jauh ya. Ya kita harus melakukan blocking transaction di sana. Terus yang kedua juga apabila terjadi velocity transaction, transaksi yang dilakukan berkali-kali dalam waktu yang cepat. Itu terus yang ketiga mencurigakan. Terus yang ketiga juga transaksi dengan nominal rupiah di luar normal. Misalnya contohnya merchant F&B tapi transaksi sering banget di atas 5 juta misalnya seperti itu. Jadi kita ada segmen kita namanya merchant kategori untuk melihat apabila terjadi anomali-anomali tersebut. Inovasi apa yang dilakukan Cash App untuk bisa mendeteksi beberapa hal yang tadi Anda sebutkan? Misalkan fraud detection, apakah penggunaan AI, pemanfaatan AI ini juga menjadi salah satu yang dilakukan Cash App? Betul. Terkait dengan fraud detection ini pasti pentingnya AI ya. AI itu kita lakukan untuk mengolah data, baik secara internal dan eksternal. Misalnya contohnya yang pada saat internal ini kita harus memastikan tadi lokasi merchant harus sesuai dengan yang terdaftar. Terus yang kedua adalah itu tadi, apakah merchant ini barang yang dijual sesuai dengan yang ditransaksikan. Itu data internal. Data eksternal itu tadi kita feeding dari data industri. Industri F&B tiket size-nya berapa sih? Industri travel tiket size-nya berapa? Transaksi per hari itu sekitar berapa. Jadi kombinasi data internal dan eksternal itu kita gabungkan.
apabila terjadi anomali transaksi, kita bisa memberikan alert dan juga proteksi yang sesuai. Oke, jadi bisa membaca behavioral analytics juga ya untuk bisa mendeteksi anomali-anomali yang terjadi. Betul, iya. Jadi ada behavioral transaction. Jadi kita bisa melihat itu sistemnya adalah kita itu tadi preventif dan juga kita serapkan korektif. Misalnya kalau misalnya sudah sampai kejadian, apa yang harus kita lakukan? Oke. Gitu, seperti itu. Kemudian untuk bisa mengatasi keamanan siber, kemudian ada juga ancaman keamanan data pribadi. Tentunya kan butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Sejauh ini apa upaya yang dilakukan oleh Cash App? Mungkin bersinergi dengan pihak lain, lembaga keuangan kah? Atau pihak mana nih Pak? Betul. Jadi kita Cash App ini sebagai penyelenggara jasa sistem pembayaran, kita sudah terdaftar di Bank Indonesia. Kita mendapatkan PJP 2 dari Bank Indonesia. Jadi kita harus selalu memberikan laporan secara berkala ke Bank Indonesia, baik itu terkait dengan transaksi, terkait dengan audit IT, itu kita harus selalu memberikan laporan. Dan yang kedua itu tadi kita sudah memenuhi standar payment global, PCI DSS dan juga ISO 27001. Itu semua kami lakukan supaya kita bisa tahu standar keamanan di Indonesia dan global trennya seperti apa sih. Gitu. Jadi seperti juga kita saat ini udah ada DLP juga, data loss prevention, ada juga SIEM, security information dan event management juga di sistem kami untuk memastikan kenyamanan pengguna Cash App. Seperti itu. Dan tentunya terkait dengan keamanan data pribadi tidak terlepas dari faktor ataupun awareness dari para pengguna ataupun merchantnya sendiri. Apakah ada upaya dari Cash App juga untuk melakukan edukasi atau sosialisasi lebih lanjut, Pak? Betul. Jadi Cash App terus terang kita menyadari bahwa edukasi ini penting kita lakukan dan kita harus melakukannya secara bersama-sama. Oleh karena itu Cash App bersama dengan juga mitra-mitra kami, partner-partner kami melakukan edukasi kepada pelanggan atau pengguna Cash App. Seperti contohnya kami melakukan memberikan sosialisasi di sosial media kami, di website kami, di aplikasi kami. Sosialisasi itu yang kami lakukan adalah itu tadi, tentunya kami ingatkan untuk selalu mengganti PIN dan password secara berkala. Bagaimana cara menghindari phishing atau penipuan. Bagaimana supaya apabila terjadi social engineering tadi, seolah-olah melakukan transaksi beneran tapi ternyata tidak, dan juga jangan memberikan data pribadi ke sembarang orang atau tidak pihak yang berkepentingan karena itu sangat kritikal ya. Untuk kami menyadari bahwa merchant kami pengguna ini adalah garda terdepan karena kalau bukan mereka ya kita tidak sanggup berjalan sendiri. Gitu. Apakah sebetulnya hal ini juga terjadi hanya di daerah atau ternyata di perkotaan juga ternyata masih cukup banyak, Pak? Ya itu tadi kalau kami melihat trennya itu di daerah cukup besar, tapi di perkotaan juga ada. Karena kami melihat bahwa itu tadi pentingnya edukasi dan juga kesadaran tadi. Jangan sampai biarpun kita melihat bahwa ini tetangga, oh ini teman kita. Jangan sampai kita men-share nomor KTP kita, nomor handphone kita, karena itu bisa dipergunakan oleh pihak yang tidak berkepentingan jadi seolah-olah mengatasnamakan diri kita sendiri.